Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rosiana Hadi dengan NIM 1865036 kelas A. Di sini saya akan mereview materi manajemen proyek TI tentang fase definisi memahami masalah user. Tujuan dari fase definisi adalah untuk memahami dengan baik masalah-masalah yang dihadapi oleh user dalam memperkirakan biaya dan waktu penyelesaian proyek. Aktivitas utama fase definisi. Ada 3 aktivitas utama yang harus dilakukan dalam fase definisi. Yang pertama, Anda harus memahami dengan baik masalah-masalah yang dihadapi oleh user dan apa saja yang dibutuhkan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Kedua, Anda harus memutuskan proyek akan dilaksanakan atau tidak. Jika keputusannya adalah melaksanakan proyek tersebut, Anda harus dapat menganalisis semua risiko-risiko yang mungkin terjadi yang dapat menggagalkan proyek tersebut. Analisis ini sangat membantu dalam penulisan proposal yang berisi rincian mengenai proyek apa yang akan ditawarkan, kapan dan berapa biayanya. Ketiga, Anda harus memberikan perkiraan-perkiraan ini kepada user dalam bentuk proposal. Seberapa jauh perkiraan-perkiraan tersebut dapat dipertanggungjawabkan. Ada 2 hal alasan dalam hal ini. Pertama, kita tidak begitu ahli dalam memperkirakan sesuatu. Kedua, perkiraan-perkiraan tersebut dibuat pada saat masih dalam tahap pendefinisian masalah, di mana pada saat itu baru sebagian kecil informasi yang kita peroleh dari masalah yang sedemikian luas. Jika Anda tidak yakin dengan kebutuhan-kebutuhan yang telah digambarkan secara akurat dalam dokumen RD, disarankan untuk membagi proyek tersebut menjadi 2 tahap. Fase analisis sebagai proyek pertama diikuti dengan fase sebelumnya sebagai proyek kedua. Pada saat pendefinisian proposal, Anda hanya akan menjadi analisis saja dan ini disebut proposal analisis. Setelah analisis akan ada proposal pengembangan. Kedua hal ini disebut dengan 2 fase proposal. Dokumen kebutuhan. Dokumen atau RD. RD menyatakan masalah-masalah yang dihadapi user dan solusi umum yang dibutuhkan. Bahasanya berorientasi pada bahasa yang digunakan oleh user sehari-hari dan jauh dari bahasa komputer. Kadangkala dokumen RD digunakan sebagai permohonan untuk sebuah proposal ketika user menawarkan proyeknya kepada kontraktor luar. Hal-hal yang terdapat dalam RD berikut ini adalah bagian-bagian dari RD. Yang pertama, pendahuluan. Identifikasi perusahaan dan juga penjual di mana RD tersebut ditujukan. Tentukan masalah yang perlu diselesaikan, latar belakang, contoh situasi yang sedang dihadapi, motivasi-motivasi untuk menanggulanginya, dan lain-lain. Bagian ini digunakan untuk memperkenalkan potensi penjual kepada perusahaan user atau departemen jika diperlukan. Jelaskan kultur, lingkungan, dan bagaimana jalannya bisnis yang dilakukan. Berikan pengertian kepada tim proyek tentang masalah yang dihadapi user. Dokumen kebutuhan. Dokumen atau RD. RD menyatakan masalah-masalah yang dihadapi user dan solusi umum yang dibutuhkan. Bahasanya berorientasi pada bahasa yang digunakan oleh user sehari-hari dan jauh dari bahasa komputer. Kadangkala dokumen RD digunakan sebagai permohonan untuk sebuah proposal ketika user menawarkan proyeknya kepada kontraktor luar. Hal-hal yang terdapat dalam RD berikut ini adalah bagian-bagian dari RD. Yang pertama, pendahuluan. Identifikasi perusahaan dan juga penjual di mana RD tersebut ditujukan. Tentukan masalah yang perlu diselesaikan, latar belakang, contoh situasi yang sedang dihadapi, motivasi-motivasi untuk menanggulanginya, dan lain-lain. Bagian ini digunakan untuk memperkenalkan potensi penjual kepada perusahaan user atau departemen jika diperlukan. Jelaskan kultur, lingkungan, dan bagaimana jalannya bisnis yang dilakukan. Berikan pengertian kepada tim proyek tentang masalah yang dihadapi user. 2. Tujuan proyek. Sebuah pernyataan singkat mengapa kita mengajukan proposal untuk mengembangkan proyek, batasan-batasan utama dalam menggunakan waktu dan keuangan dapat juga disebutkan. 3. Fungsi-fungsi utama.
Pernyataan singkat mengenai bagaimana sistem berfungsi berdasarkan tujuan proyek yang telah ditetapkan. 4. Keluaran umum. Penjelasan secara singkat tentang informasi yang dibutuhkan dari sistem. 5. Informasi input secara umum. Input data apa yang diperlukan untuk menghasilkan output. Ini adalah waktu yang tepat untuk memastikan bahwa seluruh data yang dibutuhkan dapat tersedia pada waktu yang tepat pula. 6. Kinerja. Berapa banyak transaksi yang akan diproses, berapa banyak data yang akan disimpan, kapan laporan harus dihasilkan, dan sebagainya. Jelaskan waktu rata-rata dan waktu maksimal proses. 7. Perkembangan. Hal ini mungkin sulit untuk diramalkan, tetapi cobalah untuk menghitung kemajuan bisnis dan menetapkan berapa tahun lagi sistem masih dapat diharapkan untuk berfungsi. 8. Pengoperasian dan lingkungan. Di mana komputer akan ditempatkan, di mana terminal-terminal interaktif ditempatkan, dan siapa yang akan menggunakannya. 9. Kompatibilitas pengantarmukaan. Jelaskan jika fasilitas antar komputer dibutuhkan, adakah alat-alat yang harus disatukan, atau jika pengiriman akses dibutuhkan, jika sistem hanya dapat berjalan dengan komputer yang ada, atau harus dapat diprogram dengan bahasa yang spesifik. Semua dokumen dinyatakan di dalam bagian ini. 10. Reliabilitas ketersediaan. Tulis penggambaran waktu di antara kegagalan-kegagalan, waktu untuk perbaikan, dan presentase tambahan yang diperlukan. Semua manufaktur menyatakan penggambaran ini untuk hardware mereka. 11. Pengantarmukaan dengan pemakai. Rincikan pengalaman-pengalaman yang dibutuhkan user dalam menggunakan komputer. Jelaskan bagaimana menangani sistem kepada user yang baru. 12. Pengaruh organisasi. Departemen-departemen apa yang akan sangat berpengaruh dan berapa jauh cara kerja mereka harus berubah. Bagaimana sistem yang baru dapat berkomunikasi dengan sistem manual yang ada. 13. Pemeliharaan dan dukungan. Jaminan-jaminan yang dibutuhkan, berapa lama, sampai kapan, bagaimana pengiriman. 14. Dokumentasi dan pelatihan. Rincikan semua dokumen-dokumen umum dan atau pelatih yang dibutuhkan. 15. Keuntungan. Jika RD adalah RFP dalam situasi yang kompetitif, mintalah data dari penjual yang menjelaskan mengapa dokumen tersebut harus dipilih. Minta data yang relevan dari penjual yang berpengalaman, komitmen, metodologi proyek, contoh-contoh proyek yang sukses, dan referensi di mana Anda dapat menghubungi penjual tersebut. 16. Persyaratan dan kondisi. Menyatakan syarat untuk seleksi, kapan dan bagaimana akan dilak. Tanggung jawab user. Meskipun user tidak menulis RD, dia bertanggung jawab untuk menyediakan pewawancara, tim proyek yang dapat dipercaya, dan informasi tepat pada waktunya. User harus dapat mengajukan orang yang mengetahui tentang semua sistem yang ada dan apa saja yang dibutuhkan untuk sistem baru. Keputusan melaksanakan atau tidak melaksanakan proyek. Dalam suatu studi kelayakan, kita mempertimbangkan semua penyelesaian masalah teknis yang mungkin dan coba untuk memperkirakan biaya dari masing-masing penyelesaian masalah. Untuk suatu proyek yang berukuran besar, jika mempertimbangkan keputusan utama mengenai hardware apa yang digunakan dan apa akan membuat atau membeli software. Untuk proyek berukuran kecil sampai menengah, studi kelayakan yang formal tidak perlu ditulis. Biasanya cukup dengan mengangkat seorang untuk mempelajari penyelesaian masalah yang mungkin dan menilai keuntungan-keuntungan. Perkiraan keuntungan ini mungkin saja mudah, tetapi seringnya tidak dipergunakan. Manajer proyek tidak hanya harus menjawab apakah proyek ini secara teknis dapat dikerjakan, tetapi juga menjawab pertanyaan yang lebih penting, apakah proyek ini dapat dikerjakan oleh saya sekarang. Manajer proyek harus bertanya pada diri sendiri, apakah proyek yang ada
memiliki peluang untuk akses atau proyek tersebut akan mengalami kegagalan disebabkan oleh terbatasnya sumber-sumber pengetahuan atau risiko di luar kekuasaan. Tidak terkira proyek-proyek telah gagal secara keseluruhan maupun sebagian karena orang mengabaikan tanda-tanda penting dan tanya yang menunjukkan kegagalan setiap rencana dipengaruhi oleh risiko. Manajemen risiko. Menurut sejarah industri pemrosesan data telah membuat reputasi yang buruk sekali karena meremehkan proyek-proyek yang ada. Ketika ditanya tentang alasannya, para ahli memprosesan data membela diri dengan memberikan pertanyaan seperti, "Saya menilai dengan benar berdasarkan fakta-fakta yang diberikan kepada saya." Solusi standar industri untuk semua masalah-masalah ini adalah: solusi 1, selidiki masalah-masalah yang ada. Solusi 2, hukum yang tidak bersalah. Solusi 3, promosikan yang tidak terlibat. Solusi 4, kembali ke solusi 1 dan berputar sampai membosankan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.